Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan latihan soal-soal. Nomor 1, titik-titik maktabun. Maktabun meja. Yang mana yang cocok kata tunjuk untuk maktabun? Maktabun ini muzakkar kah, muannas kah? Kalau muzakkar laki-laki, maka kata tunjuk yang digunakan muzakkar. Kalau maktabun muannas, maka kata tunjuk yang digunakan juga muannas atau perempuan. Ya. Hadza, hadhihi. Ini sama artinya ini. Cuma ada yang untuk muzakkar, ada untuk muannas. Tilka, tilka itu untuk muzakkar ini atau muannas, laki-laki, perempuan. Hadzani ini, tapi ini untuk dua orang. Kemudian yang nomor 2 sama berkenaan dengan kata tunjuk atau isim isyarah. Tilka titik-titik, tilka titik-titik. Jadi tilka ini untuk laki-laki atau untuk perempuan, untuk muzakkar atau muannas. Maka yang ditunjuk dengan tilka harus sesuai. Apa? Faslon. Nah, muzakkar ini atau muannas, jadi harus sesuai. B, maktabatun, perpustakaan. C, madrasatun, sekolah. D, maidanun, lapangan. Nah, ini harus yang mana yang cocok untuk tilka ya. Jadi diketahui dulu tilka ini untuk laki-laki muzakkar atau untuk perempuan muannas. Nomor 3, titik-titik hamdan. Hamdan nama orang, nama orang. Hamdan, laki-laki atau perempuan hamdan ini kebiasaan. Maka kata tunjuk yang digunakan harus sesuai antara laki-laki atau perempuan. Titik-titik tilmizun. Nah, tilmizun ini kan tadi menjelaskan tentang hamdan, berarti tilmizun sesuai juga. Nah, kata ganti yang cocok untuk tilmizun hamdan ini apa? Huwa kah, hiya kah, anta kah, anti kah? Ya, huwa, hiya itu sama artinya dia, anta, anti sama artinya kamu. Ya, jadi harus ada kesesuaian antara dia dengan kamu itu untuk kalimat ini ya. 4, masih berkenaan dengan kata tunjuk dan kata ganti juga. Titik-titik ghurfatul julus, ruang keluarga. Ruang keluarga ini ruang keluarga ini dari tulisannya itu kalian harus tahu muzakkar atau muannas. Ya. Sudah tahu kan tanda muannas, tanda perempuan. Nah, kalau sudah tahu tandanya sudah bisa ditentukan. Sehingga kata tunjuknya juga sudah tahu kan, kata tunjuk yang muzakkar muannas tinggal dipasangkan aja lagi, bila laki-laki sama laki-laki, bila perempuan sama perempuan temannya ya. Titik-titik nazifatun, sama kayak pola di atas pertanyaan ini. Nazifatun, bersih artinya. Nah, jadi pasangannya apakah hadza huwa, apakah hadhihi anta, apakah hadhihi hiya, apakah hadza anti. Nah, ini dijawab insyaallah karena soal-soal ulangan Bapak polanya sama seperti ini. 5, titik-titik kita buka. Titik-titik kita buka bukumu artinya. Tanda tanya, jawabannya kita fil haqibah. Buku saya di dalam tas. Nah, pertanyaannya adalah memasukkan pertanyaan yang kata tanya atau isim istifham yang cocok pada
rangkaian kalimat tanya jawab di atas ya. Yang mana yang cocok? Hal kah? Tinggal dicari artinya di buku. Apa artinya hal? Hal. B. Man. C. Madza. D. Aina. Nah, semuanya ini kata tanya. Cuma tinggal kalian cari kata tanya yang cocok untuk kalimat di atas. Yang tugas kalian adalah mencari arti yang 4 ini. Hal, man, madza, aina. Nah, cari. Nanti soal-soal yang ulangan insyaallah polanya seperti ini juga. Kemudian yang keenam, at-tilmizatu, siswi pakai ta marbutah perempuan berarti. At-tilmizatu titik-titik al-kursiyu, siswa titik-titik kursi. Nah, ini memasukkan adawatul jar, alat kata depan yang cocok untuk kalimat di atas. Siswi titik-titik kursi. Apakah tahta kah? Ada di buku inilah. Tahta apa artinya? Tahta, ala, fi, fauqa. Kata depan tuh kayak bahasa Indonesia tuh di atas, di bawah, di samping, di dalam. Nah, mana yang 4 ini yang cocok? Siswa titik-titik kursi. Biasanya duduk di mana orang? Di atas kursi kah? Di dalam kursi kah? Di bawah kursi kah? Nah, tinggal cari artinya ya. Kalau tahu artinya bisa dilihat di buku, insyaallah bisa. Yang ketujuh sama juga nih pola soalnya. Alfina, titik-titik albaiti, halaman titik-titik rumah. Nah, biasanya halaman di mana letaknya? Nah, apakah tahta? Cari artinya. Amama, fauqa, ba'da. Bisa dilihat di buku paket atau di buku LKS halaman berapa Bapak lupa itu. 8. Man fil fasli, siapa di dalam kelas. Nah, pertanyaannya pakai man, siapa, berarti jawabannya apakah benda apa orang ya. Nah, tinggal tahu artinya sudah tahu ini. Kalau man siapa, kalau menanyakan benda itu ma fil fasli. Tapi ini man fil fasli. Khizanatun. Nah, khizanatun ini benda apa orang? Cari artinya ya, cari tahu artinya. B. Talibun. C itu maksudnya ya huruf jim ini. C. Rapun. Bahasa Arab ada huruf C, jadi gantiannya jim, huruf jim. Rafun ka. D. Kursiyun. Nah, lihat pertanyaannya man ya. Man fil fasli. Berarti yang ditanya orang. 9. Halil fallahu nasyitun. Apakah apakah petani itu rajin? Bila pertanyaan menggunakan hal, itu biasanya dalam bahasa Arab jawabannya, kalau pertanyaannya itu benar, maka kalau sesuai kenyataan pertanyaannya itu maka menggunakan na'am. Bahasa Inggrisnya yes. Kalau tidak sesuai kenyataan itu menggunakan la. Nah, la terus ditulis saja yang benarnya apa. Tapi kalau pertanyaan itu jawabannya na'am, maka tulis yang sesuai ditanyaan itu aja. Misalnya apakah dokter itu rajin? Ya, dokter itu rajin, kan ditulis lagi dokter rajin. Tapi kalau tidak sesuai kenyataan, misalnya
Apakah dokter itu rajin? Tidak, dia malas misalnya. Nah, diganti dari pertanyaan itu. Nomor 10, ma fil maktabah, apa yang ada di dalam perpustakaan. Nah, biasanya di dalam perpustakaan ada apa? Ya, dan menggunakan kata apa, berarti bukan orang, berarti benda. Ya, tinggal cari arti dari jawaban pilihan jawaban ini. A. Kutubun. B. Muwazzafatun. C. Muwazzafun. D. Mudarrisun. Nah, tinggal cari tahu artinya. Kalau tahu artinya dan tahu maksud pertanyaannya, maka insya Allah bisa. Pertanyaannya kan menggunakan ma. Kalau tadi menggunakan man, siapa? Ma kan untuk benda, man untuk orang. Kemudian yang ke-11, al-idaratu bijiwaril maktabah. Al-idarah bijiwaril maktabah artinya adalah, nah tinggal cari tahu artinya. Bisa dilatih-latih lah. Siapa tahu sama nanti soal di ulangan. Nomor 12, al-kitabu fil haqibati. Buku ada di dalam perpustakaan. Al-kitabu buku ada fil haqibah di dalam tas. Salah tadi lah. Al-kitabu fil haqibah. Buku adalah di dalam tas. Jadi memenggalnya alkitab, situ penggal, kemudian fil haqibah di dalam tas. Nah, kalimat di atas itu polanya apa? Ya. Kalimat di atas itu maksudnya berpola mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Ya. Kemudian ini ada sudah di LKS itu halaman berapa Bapak lupa, tinggal dicari tentang khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Kalimat di atas berpola mubtada dan khabar, tapi diubah menjadi pola khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, dan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Tinggal dibalik aja ya. Cuma harus tahu potongannya tadi di mana memotongnya. Misalnya pensil di atas meja. Pensil di atas meja. Memotongnya pensil. Kemudian di atas meja. Tinggal dibalik, di atas meja ada pensil. Gitu. Pola khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ya. Mungkin sampai halaman di sini dulu. Insyaallah nanti Bapak lanjutkan. Nomor 13 pelajari dulu inilah, perhatikan. Kemudian sambil dicoba dijawab di buku tulis. Kalau sudah terlatih nanti insya Allah ulangan akan mudah. Ada bingung lagi lah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.